Bicara soal Bluetooth speaker, apalagi yang bentuknya portable, pasti di pikiran teman-teman sekalian langsung muncul tuh bentuk speaker kembar yang lagi-lagi nangkring di sebelah monitor ataupun laptop di atas meja kita. Tapi portable Bluetooth speaker yang akan Pical review kali ini tuh membawa konsep yang lebih simple dan juga kualitas suara yang lebih oke dibandingkan speaker-speaker sekelasnya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini Pical mau bahas portable Bluetooth speaker dari brand LAD, yaitu LAD LD18 Berlin Bluetooth speaker. Panjang ya namanya. Seperti biasa, Pical akan bahas nanti sekilas untuk packaging, produk, dan juga kita akan tes audio dari speaker dan juga bagaimana mikrofonnya. Jadi stay tune. Kita mulai dari packagingnya dulu ya. Kotak kemasan speaker ini tuh memiliki dua warna dominan yaitu orange dan juga abu-abu di setiap permukaan packagingnya. Pada sisi depan kotak kemasannya nanti terdapat gambar produknya, logo LAD, tulisan LAD18 multimedia speaker, dan code name-nya yaitu Berlin. Pada sisi kanannya nanti terdapat tabel spesifikasi portable speaker ini, dan pada sisi kirinya terdapat keterangan fitur-fitur yang ada pada speaker ini. Pada sisi belakang nanti terdapat kembali penampakan portable speaker ini yang kali ini dalam keadaan sedang disandingkan dengan sebuah perangkat telepon genggam ataupun handphone. Pada sisi atas nanti hanya ada logo LAD dan tampilan speaker ini dalam dua sisi, dan pada sisi bawah tidak ada keterangan apa-apa. Lanjut ke bagian dalam paket penjualannya nanti kita akan dapatkan satu unit portable Bluetooth speakernya, selembar kartu garansi, sebuah kabel aux male kepada male 3,5 mm, dan sebuah kabel USB kepada micro USB. Simple dan juga ya itu aja dalam paket penjualannya. Dari penampakannya, LAD Berlin LD18 ini tuh mengambil tema retro look di mana sekitar 80% dari bodinya ini mempergunakan bahan kayu yang berwarna coklat terang yang bisa kita temukan pada sisi kiri, kanan, atas, bawah, dan juga belakang. Sementara untuk bagian depan terdapat cover grill berbahan plastik berwarna emas yang senada dengan bahan kayu di sisi-sisi dari bodinya. Cover grill ini tidak hanya berfungsi sebagai cover speaker, namun juga dia berfungsi sebagai ya kayak aksen pemanis lah pada speaker ini, yang menambah akan kesan dari retro look-nya. Nanti pada bagian depan grill covernya terdapat knob volume dan juga sederetan tombol navigasi, yaitu tombol mode, previous, next, dan juga play pause. Dimana tombol-tombol dan juga knob ini tuh bisa bilang ya terasa kayak murahan lah ya. Knob volumenya itu tuh kayak agak seret waktu Pical puter, dan waktu kita ubah suara tuh kayak agak-agak gimana ya, kayak kurang enak, dan juga feel touch tombol-tombolnya juga agak kerasa keras dan terasa ringkih banget. Dan di bawah kumpulan tombol-tombol tadi, terdapat juga logo LAD berwarna putih dengan background hitam yang menggunakan glossy finish. Kemudian di sisi atasnya nanti terdapat port-port yang bisa digunakan untuk beragam keperluan. Mulai dari sebelah kiri terdapat switch on-off, LED indikator yang berwarna biru jika speaker ini sedang beroperasi, satu USB port 2.0, satu slot TF card ataupun micro SD card, satu DC port untuk power, dan juga sebuah lubang untuk mikrofon. Masih di sisi atasnya, nanti pada bagian ini nih, terdapat slot untuk menaruh handphone kita baik dalam posisi vertikal maupun horizontal. Pical coba tes mempergunakan HP Pical yang berukuran 6,7 inci yang menggunakan casing hybrid, dan bikin handphone Pical memang sedikit lebih tebal, yaitu sekitar 2 mm. Dan pada waktu posisi vertikal, handphone Pical ini bisa masuk ke dalam slotnya karena memang slotnya ini juga lumayan dalam. Tapi pas Pical tes dalam posisi horizontal, HP Pical tuh langsung nyangkut di slotnya. Ya, jadi walaupun masih bisa bertengger, tapi kayak nggak kokoh aja gitu. Jadi kayaknya mending jangan pakai casing deh, biar posisinya lebih solid dan juga ya biar nggak goyang. Nanti next ke sisi dari lainnya gitu ya, pada area kanan dan juga kiri plus belakangnya, ini tuh relatif polos aja. Nggak ada aksen ataupun ornamen apa-apa di sini. Sementara di sisi bawah hanya terdapat 4 pad kaki-kaki karet yang berfungsi sebagai kaki untuk speaker ini. Dan untuk dimensinya, speaker ini berukuran 21 x 5,1 cm dengan tinggi sekitar 3,2 cm dan bobot yang juga cuma sekitar 770 gram saja. Jadi tergolong cukup compact. Malahan sebenarnya bukan cuma compact doang ya, tapi kalau dari jauh gitu ya, speaker ini tuh kayak kelihatan kayak kotak tisu gitu nggak sih? Jadi di situ kelihatan nggak kotak tisu? LAD LD18 Berlin Bluetooth speaker ini sebenarnya itu ya, yang udah bisa bilang tadi adalah sebuah stereo Bluetooth speaker yang dilengkapi dengan dua buah driver speaker pada bagian depan dengan ukuran 50 mm, di mana dapat menghasilkan output masing-masing sebesar 5 watt. Dan driver speaker ini juga mendukung respons frekuensi mulai dari 100 Hz hingga 80 kHz, dan juga signal to noise ratio pada speaker ini berada di atas 80 desibel.
Dan untuk pengetesan kualitas suaranya, Pical lakukan sound test mempergunakan beberapa genre lagu, dan hasilnya cukup mengejutkan. Biar tampangnya agak low cost begini, namun Bluetooth speaker ini tuh ternyata sanggup menghasilkan suara yang jernih dan juga lumayan menggelegar. Jadinya Pical harus nurunin setting volumenya biar nggak terlalu ribut banget hasil rekamannya. Pical sambungin Bluetooth speaker ini kepada handphone via Bluetooth, dan dengan setting 100% volume speaker dan 50% volume di handphone, maka LAD LD18 Berlin Bluetooth speaker ini dapat menghasilkan suara rata-rata 91,3 desibel dan maksimum hingga 96,7 desibel. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh suara dari LAD LD18 Berlin Bluetooth speaker. Di bagian fitur, sayangnya portable Bluetooth speaker ini tuh tidak membawa sesuatu hal yang Pical bisa bahas lebih lanjut. Paling yang ada ya fitur-fitur standar aja, kayak aux connection, yaitu 3,5 mm tadi, FM radio, dan juga multimedia support via trans flash card ataupun micro SD card. Yang uniknya, mode aux ini hanya akan aktif jika kabel audio sudah dicolokkan kepada port 3,5 mm-nya. Dan satu lagi, port aux dan juga port DC-nya ini juga berfungsi sebagai port antena. Jadi untuk mendengarkan radio, colokin aja kabel aux ataupun kabel chargernya, maka sinyal radio akan langsung bisa tertangkap. Teman-teman juga bisa langsung nih memutar lagu via flash disk ataupun trans flash card ataupun micro SD card. Jadi secara penggunaannya simple banget, cuma tinggal colok aja dan langsung lagu dimainkan. Cuma setelah Pical test nyetel lagu via flash disk, lagunya ini seringkali kayak putus-putus gitu, kayak nggak connect gitu. Jadi mending teman-teman gunakan mode aux saja ataupun mode Bluetooth-nya aja deh, biar lebih aman. Terakhir di bagian fitur, speaker ini juga dilengkapi dengan mikrofon yang berfungsi untuk jalur komunikasi saat handphone kita terhubung dengan speaker ini. Jadi teman-teman bisa melakukan panggilan telepon secara mudah tanpa harus ribet-ribet ngangkat handphone dari speakernya. Dan ini juga bisa terjadi oleh karena koneksi dari Bluetooth. Jadi kalau misalnya pakai kabel aux itu nggak akan bisa ya teman-teman. Dan kalau secara kualitas sih ya B aja gitu, kayak biasa aja. Nggak ada yang bagus-bagus gimana gitu. Malahan Pical bisa bilang terkesan jauh suaranya. Kalau misalnya posisi mulut dari mic-nya seperti kayak Pical gini gitu ya, ini tuh terkesan jauh suaranya. Jadi mulut tuh harus kayak dekat banget sama mic-nya, baru suaranya tuh kedengaran jelas. Dan buat yang penasaran gimana contoh suara dari mikrofonnya, berikut ini Pical coba tampilin nih. Contoh mikrofon dari speaker LAD LD18 Berlin. Check this out. Oke, jadi ini dia merupakan hasil kualitas mikrofon dari LAD LD18 Berlin. Ini kalau teman-teman lihat ya, Pical tuh udah ngomongnya udah kencang banget, tapi waveformnya nggak bergerak banyak. Ini kalau misalnya Pical ngomong biasa aja, kayaknya kelihatannya tuh kayak kelihatan nggak terlalu jauh ya. Jadi benar-benar kalau misalnya biar kedengeran dengan jelas, kayaknya kita harus agak lebih dekat segini. Tapi untuk kualitas kayaknya sih ya biasa-biasa aja ya, mikrofon ala kadarnya. Tapi ya daripada nggak ada sama sekali kan. Udah, itu aja. Thank you. Dan terakhir, untuk bagian power, LAD LD18 Berlin Bluetooth speaker ini tuh ditenagai oleh sebuah baterai yang tertanam di sisi dalam dari bodinya, di mana ini memiliki power sebesar 3,7 volt 2200 mAh. Baterai ini sendiri sih diklaim bisa bertahan sekitar 4 hingga 5 jam jika dinyalakan secara non-stop. Namun ini juga pada waktu Pical test gitu ya,
Ya ini dalam banyak kondisi sih. Nggak tahu juga kalau teman-teman sekalian pakai speaker ini kayak gimana. Karena ada yang mungkin bisa tahan seharian karena volumenya nggak terlalu gede, ataupun kita pakai mode apa, itu sangat bisa berbeda banget kondisinya. Dan baterai speaker ini nanti juga bisa di-charge mempergunakan charger handphone dengan tegangan 5 volt. Sayangnya dalam kotak penjualannya hanya terdapat kabel dengan interface micro USB saja tanpa adanya adaptor chargernya. Jadi untuk kepala chargernya kita usahakan sendiri lah carinya. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, LAD LD18 Berlin Bluetooth speaker ini adalah sebuah gadget audio yang masih layak buat kita miliki. Mungkin dari sebagian dari kita tuh ya, desainnya mungkin agak kelihatan norak kali ya. Atau bahkan mungkin kelihatan kayak barang murah. Tapi sekali lagi Pichel kasih tahu, kemampuan audionya ini tuh bisa dibilang bagus untuk level speaker sekelas ini. Dan kalau teman-teman yang lebih butuh suara dan nggak terlalu mentingin penampilan gitu ya, maka portable Bluetooth speaker ini tuh udah cocok banget lah buat teman-teman. Cuma itu tadi, fitur-fitur yang ditawarkan memang biasa aja. Jadi kayaknya portable speaker ini cukup dijadikan pelantang suara aja. Ya, jadi cuma kayak speaker-speaker memperkencang akan handphone doang gitu. Apalagi kalau misalnya cuma ngeliat harganya ya teman-teman. Ini tuh dibanderol dengan harga hanya 180 ribuan aja. Pichel rasa kayaknya portable speaker ini sudah sangat value deal banget lah. Jadi buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, nanti bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus juga kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichel yaitu PMG Fams. Jadi itu video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gox. Bluetooth mode.